Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rosita Febrianti, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya mengenai partisipasi politik. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan istilah partisipasi politik. Teman-teman, jangan lupa simak terus videonya sampai akhir ya. Partisipasi politik. Partisipasi politik itu menandakan sikap dan peran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Partisipasi menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik itu adalah segala bentuk keterlibatan atau keikutsertaan warga negara yang di situ warga negaranya adalah warga negara biasa, yaitu warga negara yang tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya untuk kedepannya. Dan partisipasi politik itu bisa dilakukan secara individual dan juga ke kolektif. Di dalam partisipasi politik itu memiliki 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan politik kelompok dan yang kedua pendekatan hak-hak politik. Ya, partisipasi politik itu juga bisa diartikan sebagai peran warga negara dan ya, teman-teman juga perlu dan harus mengetahui beberapa ataupun sejumlah manfaat dari partisipasi politik. Di sini saya juga akan menyampaikan sejumlah manfaat dari partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi politik itu sebagai sebuah bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Yang kedua, di sini partai politik itu sebagai ataupun untuk memperlihatkan kelemahan ataupun kekurangan dari pemerintah agar supaya dapat diperbaiki ke depannya agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, partisipasi politik itu sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah agar perubahan struktural serta sistem politik itu dapat terjadi dan dilaksanakan ataupun diterapkan di suatu negara. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas 3 faktor utama yang sangat berpengaruh di dalam partisipasi politik. Ayo, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum? 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam partisipasi politik itu apa saja? Sini aku kasih tahu. Yang pertama itu adalah faktor psikologis, dan faktor psikologis ini berkaitan erat dengan identifikasi individu ataupun masyarakat terhadap suatu partai politik. Ya, untuk faktor yang kedua itu ada faktor ekonomi ataupun rasional. Jadi, faktor ekonomi ataupun rasional itu dapat dipengaruhi oleh evolusi pemikiran individu terkait dengan kondisi ekonomi diri, ekonomi keluarga, atau juga ekonomi nasional. Ya, untuk selanjutnya faktor yang mempengaruhi dari partisipasi politik yang ketiga adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, dan juga tingkat dari ekonomi. Perlu teman-teman semua ketahui bahwasannya partisipasi politik ini terdapat beberapa bentuk ataupun beberapa jenis. Yang pertama itu ada partisipasi aktif, yaitu partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta dengan pilihan alternatifnya. Yang kedua itu ada partisipasi pasif. Ya, partisipasi pasif itu adalah partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan apa saja seluruh keputusan dari pemerintah. Ya, untuk selanjutnya selain partisipasi aktif dan partisipasi pasif, di sini ada beberapa juga jenis dan bentuk partisipasi politik. Yang pertama itu ada partisipasi apatis. Jadi partisipasi apatis
Di situ seluruh masyarakat itu menolak dan menarik diri dari proses politik. Ya, untuk yang kedua, partisipasi spektator. Dalam partisipasi spektator ini, masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, ada partisipasi gladiator. Dalam partisipasi gladiator, masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, semisal jadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan kampanye, dan sebagai aktivis masyarakat. Ya, untuk selanjutnya, selain jenis dan bentuk partisipasi politik tadi, ada juga jenis dari partisipasi politik. Yang pertama itu partisipasi politik secara konvensional. Partisipasi politik secara konvensional ini biasanya dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan, ataupun dengan penggabungan organisasi politik atau dengan hal-hal lainnya. Yang kedua itu ada partisipasi politik secara non-konvensional. Untuk partisipasi politik secara non-konvensional itu biasanya dilakukan dengan cara kegiatan demonstrasi, mogok, serta pembangkangan terhadap suatu peraturan yang pembangkangan tersebut itu tanpa disertai dengan kekerasan. Ya, perlu teman-teman ketahui, kita sebagai warga negara ataupun warga masyarakat, kita pun harus ikut serta dalam kegiatan berpartisipasi politik. Untuk contoh kegiatan partisipasi politik di lingkungan masyarakat itu seperti mengikuti kegiatan pemilu. Itu ada pemilihan kepala daerah, kepala kabupaten, ataupun dengan pemilihan kepala desa ataupun pemilu lainnya. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar pun harus ikut serta dalam kegiatan partisipasi politik, menerapkan di lingkungan kita belajar ataupun sekolah seperti mengikuti kegiatan pemilu atau pemilihan ketua OSIS di dalam lingkungan ataupun tempat kita belajar. Sekian, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya atau mengkritiki, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.